Mei 1998 menjadi bulan penting dalam perjalanan bangsa. Saat itu terjadi reformasi. Soeharto yang sudah memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade harus mundur dari jabatannya. Kamu masih ingat bagaimana runtutan Soeharto bisa mundur? Ayo kita bahas mulai dari 1 Mei 1998. 1 Mei 1998, krisis moneter. Memasuki pertengahan 1997, krisis moneter atau Krismon melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar yang berfluktuasi 12.000 sampai 18.000 dari 2.200 pada awal tahun. Di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Ekonomi rakyat semakin terpuruk. Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan kampanye makan tiwul yang disampaikan melalui televisi. Namun, Soeharto tetap penuh percaya diri dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat. 2 Mei 1998, pemiskinan tersembunyi. Sidang Umum MPR 98 memberi gelar Bapak Pembangunan pada Presiden Soeharto. Gelar ini diberikan karena Soeharto dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi. Selama 30 tahun kekuasaannya, pendapatan per kapita meningkat dari $80 Amerika di tahun 1967 menjadi $990 Amerika di tahun 1997. Ekspor meningkat dari $665 juta Amerika menjadi $52 miliar Amerika. Namun di balik angka-angka itu, tersimpan angka kemiskinan yang besar jumlahnya. Bappenas pernah menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 1993 berjumlah 27 juta jiwa. Namun, tolak ukur kemiskinannya adalah setiap orang yang berpenghasilan Rp20.000 per bulan. Bila batas kemiskinan tersebut menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum dari Depnaker tahun 1993, yaitu Rp80.000 per bulan, maka sekitar 180 juta jiwa atau hampir 90% rakyat hidup dalam garis kemiskinan. 3 Mei 1998, Gerakan Mahasiswa 1998. Gerakan mahasiswa terbukti menjadi gerakan yang paling konsisten melawan Orde Baru. Represi dan pemenjaraan tidak menghentikan perlawanan. Sejak 1971 hingga 1988, mereka tak henti-hentinya melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Tahun 1971, mereka menyerukan golput untuk tidak memilih dalam pemilu yang mereka anggap sekedar memenangkan Golkar, partai dari Soeharto. Tahun 1974, mereka kembali bergerak untuk menolak dominasi modal asing dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 1978, mereka menuntut sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto atas penyelewengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Akhir 1980-an, mahasiswa kembali bergerak untuk menunjukkan solidaritas kepada kaum tani yang tergusur, Gedung Ombo, Badega, Cimacan, Cilacap, dan lain-lain. Jakarta, Mei 1998, eskalasi aksi mahasiswa menentang Soeharto mulai meluas ke berbagai kota. Mulanya hanya aksi di dalam kampus, kini mereka mulai bergerak melakukan unjuk rasa di jalan-jalan. 4 Mei 1998, Tapos. Tanah ini milik keluarga kami sejak nenek moyang, tapi mereka merampasnya dengan paksa. Tutur seorang petani tentang tanah Tapos yang dikuasai Soeharto dan keluarganya. Peternakan Tapos mulai dibangun di tahun 1974 dengan merebut 750 hektar tanah petani. Di kawasan ini lalu dibangun berbagai proyek pertanian dan peternakan yang sering menjadi tempat pertemuan informal Soeharto dengan para kroninya. Karena pasokan pangan hewan butuh tanah yang lebih luas, para petani dilarang menggarap kebun dan dipaksa menanam rumput gajah. Haji Dodo, petani Tapos, yang melawan dan tetap menanami kebunnya, harus berurusan dengan aparat yang memenggal pergelangan tangannya. Sampai 10 tahun saya merasa tangan saya masih ada, sering gatal pada bagian yang buntung katanya. Pada latar belakang, tampak pembangunan villa yang mangkrak milik Tommy Soeharto. 6 Mei 1998, penculikan aktivis 1997-1998. Penculikan aktivis adalah proses penghilangan secara paksa atau penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu 1997
dan Sidang Umum MPR 1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara selama periode 1997 sampai 1998. Dari angka itu, 1 orang dinyatakan mati, 9 orang dilepaskan, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Tuti Koto, ibu dari Yani Alfri, salah satu korban penculikan yang tidak kembali, menyatakan keberadaan putranya di Debhankam. Hingga akhir hayatnya, November 2012, Ibu Tuti Koto tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang putranya. 7 Mei 1998, Tim Mawar. Masih soal penculikan aktivis, siapa yang melakukan dan yang harus bertanggung jawab? Temuan 3 lembaga di bawah negara, TKP, TGPF, dan tim ad hoc Komnas HAM, memberikan rekomendasi kepada Prabowo dan semua pihak yang terlibat penculikan diadili di pengadilan militer. Dalam kenyataannya, yang diadili hanya tim Mawar. Tapi mereka hanya 11 orang pelaku, bukan pengambil keputusan. Walaupun Prabowo diberhentikan atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira 11 tahun sebelum masa pensiun, namun ia tidak pernah diadili. Seorang korban menceritakan penyekapan dan penculikan yang dialaminya selama 2 bulan oleh tim Mawar. Testimoni dari Komnas HAM ini menyentak kesadaran kita akan bobroknya pemerintahan saat itu dan memicu tuntutan akan perubahan. Pius kemudian dilarikan ke Belanda dan baru bisa pulang ke Indonesia setelah reformasi. Pada hari kepulangannya, Pius disambut oleh teman-teman aktivis dengan membawa poster sosok yang dianggap bertanggung jawab atas operasi Tim Mawar. 8 Mei 1998, Partai Rakyat Demokratik. Partai Rakyat Demokratik atau PRD dideklarasikan pada 22 Juli 1996 dengan Ketua Budiman Sujatmiko. Banyak dari anggotanya adalah intelektual muda dan aktivis, khususnya mahasiswa. 5 hari kemudian, pada 27 Juli 1996, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Kuda Tuli, PRD dituduh mendalangi kerusuhan yang berujung pada perebutan kantor PDI. Bahkan PRD kemudian dinyatakan terlarang oleh pemerintah Orde Baru dan banyak anggotanya yang hilang, diburu, dan dipenjarakan. Pada pemilu pertama pasca reformasi, PRD yang sebelumnya dinyatakan terlarang oleh Orde Baru, diakui dan turut serta dalam pemilu 1999. Tetapi karena Budiman Sujatmiko masih di rutan Cipinang, konsolidasi dilakukan dari dalam penjara. 9 Mei 1998, Forkot. Salah satu elemen mahasiswa yang sering bentrok dengan aparat namanya Forkot atau Forum Kota. Awalnya beranggotakan sekitar 16 kampus, yang kemudian bengkak menjadi 70-an. Mereka bersama FKSMJ tercatat sebagai organ gerakan mahasiswa pertama yang menembus gedung MPR pada 18 Mei 1998. Setelah jatuhnya Soeharto, aksi-aksi mereka makin radikal, hal mana sejalan dengan represi yang dilakukan TNI dan Polri. Aksi-aksi mereka menuntut dihapuskannya dwi fungsi TNI, menentang SI MPR 98, penolakan RUU PKB, sering berakhir chaos. Ribuan aktivis Forkot bersama mahasiswa dan orang lain berani menghadapi panser dan meriam air aparat dengan hanya bersenjatakan tongkat, bendera, batu, dan molotov. Aksi radikal mereka tak urung mengundang kecaman dan cibiran dari berbagai organisasi yang mendukung Habibie sebagai KISDI atau Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, PAM Swakarsa, dan sekelompok pro-Orde Baru yang anti gerakan mahasiswa memplesetkan kepanjangan Forkot sebagai Forum Komunis Total. Demikian serentetan peristiwa yang memicu lengsernya Pak Harto dari 1 Mei sampai 9 Mei. Di part 2-nya besok, kita akan membahas 12 Mei di mana hari-harinya mulai mencekam, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei. Untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasinya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!